31 orang PMI ilegal terdiri dari 15 wanita, 15 pria. Coba tengok ya, macam mana degelnya bangsa kita ya, Mr. RI ya. Coba tengok ya. Padahal Duta Besar Indonesia yang ada dalam Malaysia ni ya, Pak Pramono ya, dah memberi peringatan ya, dah bagi warning ya, agar kepada rakyat-rakyat Indonesia jangan datang ke Malaysia. Sebab sektor-sektor pekerja formal dah ditutup kecuali pembantu rumah tangga. Tapi masih tak paham. Tengok, datang juga lagi berduyun-duyun datang ke Malaysia nih, ya. Nih, mana sis harapan masa depan suram? Coba tengok nih, ya. Jangan cakap je pandai, ya. Coba tengok di lapangan. Di lapangan tengok ya. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk polemik dan permusuhan ya. Teman-teman semuanya, ada komentar dari warga negara seberang. Dia berkomentar, kok mau-maunya warga Indonesia bekerja di Taiwan padahal permitnya mahal ya. Lebih baik, ini kelihatannya dia menyarankan lebih baik mulun ringgit ya di Malaysia, juta-juta katanya. Mohon maaf ya, sekarang tahun 2024 ringgit sudah begini ya. Warga Malaysia banyak yang kerja di Singapura, nggak cukup gajinya di Malaysia dengan ringgit ya. Untuk beli rumah nggak cukup ya, beli mobil nasional kamu juga nggak cukup, mahal ya. Jadi harus kerja di Singapura warga kamu. Banyak warga Johor itu pergi Singapura. Macam mana negara kami, macam mana warga Bangladesh dan lain-lain. Kalau tengok gaji di sana pun tak banyak ya, 1.500 ringgit kalau resmi dengan visa kerja, itu 5,2 juta rupiah. Di negara kami upah minimum di berbagai kota besar sudah hampir mencapai 5 juta rupiah ya. Jadi tak payah kerja di negara Anda. Negara Anda bukan destinasi terbaik untuk cari uang ya. Di Taiwan boleh 2 kali sampai 3 kali lipat gaji daripada di Malaysia. Dan mereka melindungi pekerja asing dengan sangat baik ya. Mereka itu kongsi rapat dengan Amerika Serikat ya. Kalau soal hak-hak asasi manusia, demokrasi dan lain-lain, mereka begini ya. Tak ada tahan paspor, tak ada toke, bayar gaji tunggu 10 kali lebaran macam di negara Anda. Mohon maaf ya, saya bukan menghina. Banyak sekali case dan drama-drama macam itu di negara Anda ya. Anda seharusnya cakap masalah ini dan mengecam beramai-ramai ya. Nah, teman-teman semuanya, memang kerja di Taiwan itu memerlukan biaya yang lebih mahal, tapi gajinya kan lebih besar. Kita sudah hitung kok pakai kalkulator ini, sepadan dengan pengeluaran dan pengorbanan kita. Jadi Anda, saya sarankan tak payah risau. Yang membayar itu adalah WNI dan teman-teman PMI sendiri yang memutuskan untuk bekerja di Taiwan. Bukan Anda, bukan uang Anda. Anda tak payah risau ya. Nggak usah kepo dan tidak usah menurut campur ya urusan mereka. Dan mereka sudah membuat pertimbangan ini dengan sangat hati-hati. Dan saya himbau teman-teman semua yang ingin bekerja di luar negeri, jangan masuk Malaysia legal atau ilegal, apalagi ilegal ya, rawan dieksploitasi. Jadi tolong semua teman-teman hapus Malaysia dari daftar destinasi Anda untuk bekerja di luar negeri. Gak worth it teman-teman ya. Silakan cari informasinya banyak-banyak, Anda pertimbangkan sendiri apakah Anda mau pergi ke Malaysia atau tidak ya. Dan teman-teman tolong jangan masuk ke negara Malaysia dengan ilegal ya. Yang legal aja gajinya cuma 5 juta sekian, kalau resmi belum dipotong kanan kiri, apalagi yang ilegal. Nanti sampai sana Anda akan dieksploitasi ya. Kalau Anda gajinya nggak dibayar, ditunda-tunda, atau gaji nggak sesuai, mau lapor kemana? Karena Anda adalah imigran gelap, Anda nggak punya hak ya. Lapor imigrasi, Anda yang ditangkap. Jadi tolong jangan ke negara mereka secara ilegal. Anda berani korban menguji nyali menuju negara mereka dengan tongkang-tongkang, perahu-perahu kecil ya. Apalagi di Sabah Sarawak itu harus masuk hutan keluar hutan, nggak takut digigit binatang buas atau dibegal dan lain-lain. Kenapa nggak menggunakan energi itu untuk bekerja berbisnis di negara sendiri
ya. Kalau Anda punya semangat juang yang luar biasa, Anda bisa sukses di Indonesia. Kenapa harus masuk negara mereka secara ilegal demi uang receh, ya? Uang ringgit itu nggak sebagus dulu. Sekarang uang ringgit itu $1 Amerika itu cuma 4,6, ya, 4,5 paling baik. Dan hutang negara Malaysia itu sangat besar. 68% dari pendapatan domestik bruto, dan itu terus naik karena mereka subsidinya untuk memanjakan warga negaranya itu begitu ngawur dan begitu banyak, ya. Tiap-tiap tahun mereka defisit 4-5% dari APBN-nya. Jadi mereka ini menambah hutang terus, ya. Hutang rumah tangga mereka, kalau orang-orang Malaysia ini semua hutangnya dikumpulin jadi satu negara, itu sudah mencapai 89% dari PDB mereka, pendapatan domestik bruto negara mereka. Itu besar banget, ya. Saya takutkan kalau mereka memakai Anda, itu mereka nggak bisa bayar gaji kalian, ya. Dan mereka tentunya nggak mau rugi. Anda nggak bisa kerja 8 jam di sana jadi ART. Anda dikerjakan dari pagi sampai tengah malam, itu yang saya takutkan, ya. Dan Anda susah untuk komplain kemana. Mau komplain kemana sekarang sebagai pekerja asing, ya. Nah, teman-teman semuanya, saya sarankan agar menghapus nama Malaysia dari tujuan destinasi Anda untuk bekerja di luar negeri. Kerja di dalam negeri, berbisnis di dalam negeri, atau kerja ke negara lain yang memberikan gaji minimal 2 kali lipat dari upah minimum paling tinggi di Indonesia. Ya, kalau 5 juta cari yang 10 juta. Kalau nggak ada 10 juta jangan pergi. Apalagi ke Malaysia. Dihapus. Hapus. Oke? Dan teman-teman semua ingat, Anda kalau masuk ke negara orang secara legal dengan visa resmi, jangan lupa daftar diri di Kedutaan Besar Indonesia, lapor diri, lalu cari informasi hak-hak Anda dan nomor-nomor pengaduan. Kalau ada masalah ketenaga kerjaan, perselisihan dengan para majikan, Anda bisa melaporkan majikan Anda. Oke? Ininya dipakai. Harus cerdas. Paspor tidak boleh ditahan oleh agen atau majikan, ya. Ingat, jaga paspor Anda. Kalau diminta-minta lapor langsung ke kedutaan, ya. Paspor saya mau disita, Pak, Bu, ya, di kedutaan. Ini majikan saya namanya ini, agennya namanya ini, teleponnya ini, alamatnya ini. Laporkan ke kedutaan. Paspor tidak boleh ditahan. Itu adalah hak Anda, dokumen Anda. Ya, harus diingat itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang merasa konten bermanfaat. Bagikan, posting ulang komentar. Negara kita saja, Mas Misteri, itu banyak problem loh. Dari problem pendidikan, problem hutang negara juga banyak. Dan masih lagi banyak masalah besar dibandingkan dengan negara tetangga kita. Kalau ada TKI yang mengatakan Malaysia ini lebih maju loh dari segi pembangunan, infrastruktur, lapangan pekerjaan juga banyak. Tapi kenapa di negara kita belum bisa seperti Malaysia? Kalau kita berkomentar seperti ini, marah-marah. Nggak usah banding-bandingkan. Kalau mau maju ya harus bisa menerima kritikan, bisa menerima protes. Kenapa negara kita stuck di situ-situ aja? Kenapa tidak ada kemajuan yang lebih besar? Kenapa kita sebagai masyarakat hanya digula-gulakan saja? Katanya mau menuju negara yang emas. Katanya mau menuju 2045 menjadi sebuah negara yang maju. Tapi hal itu kalau tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang tinggi, ya percuma. Kemudian Misteri mengatakan banyak juga orang Malaysia yang kerja di Singapura. Kalau dibilang banyak, nggak ada 1%-nya Misteri. Nggak ada 1%-nya. Beda dengan di negara kita yang warganya berjuta-juta, berpuluhan juta, mungkin bahkan hampir satu jumlah penduduk warga negara Malaysia, warga negara Indonesia bekerja di negara orang. Dan itu perlu kita akui. Yang paling terbanyak Misteri, yang paling terbanyak di Malaysia. Misteri cek saja di Google. Pekerja Indonesia yang bekerja di negara orang. Paling terbanyak di mana? Di Malaysia. Jadi kalau Misteri mengatakan banyak juga orang Malaysia yang bekerja di Singapura,
banyaknya itu mungkin tidak ada 1%-nya. Mungkin hanya sedikit saja, nggak ada 1%-nya. Beda dengan di negara kita. Kalau misteri tidak ingin orang Indonesia bekerja di Malaysia karena ada kasus-kasus yang mungkin kurang baik, ya misteri tinggal ngomong sama ke pemerintahan supaya pemerintah menyelesaikan dengan Malaysia juga, supaya orang Indonesia dipulangkan semua. Terus nanti kalau perjanjian juga menghapuskan, tidak perlu mendatangkan orang Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Simple misteri, tanpa harus war-war di media sosial. Misteri capek-capek sampai kapanpun nggak akan menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu misteri. Dan warga negara kita juga ada yang bebal ketika dinasehati. Untuk saat ini Malaysia tutup. Kemarin juga ada video dari berita TV di Indonesia, 42 TKI ingin bekerja di Malaysia masuk dengan secara tidak sah. Alhamdulillah ternyata digagalkan oleh TNI kita. Itu bagaimana misteri pendapatnya? Dan ternyata misteri, fakta-fakta yang perlu kita akui bahwa dari segi lapangan pekerjaan memang di Malaysia lebih banyak dibandingkan di negara kita. Dan kenapa negara kita tidak bisa seperti Malaysia? Berikut ini akan ada penjelasan dari salah satu seorang TKI yang bekerja di Malaysia menurut pandangan mereka. Seperti apa pandangan sebuah negara Malaysia ini dan seperti apa perbedaannya dengan di negara kita. Oke, video ini hanya informasi dan edukasi, bukan menciptakan polemik. Langsung kita simak bersama-sama. Malaysia nih yang kecil nih, lapangan pekerjaan dia banyak. Assalamualaikum. Video ini saya buat untuk informasi dan edukasi ya. Seperti ada salah satu TikToker atau konten kreator, dia selalu memulakan perkataannya, video ini hanya untuk informasi dan edukasi. Saya pun ikut-ikut juga lah. Jadi terima kasih untuk Kak Jantung Pisang. Saya tidak tahu siapa nama aslinya. Saya harap-harap jangan tahulah nama aslinya gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Kak Jantung Pisang untuk state video kakak ini, dan kakak telah mengizinkan ya gitu. Jadi untuk kawan-kawan, saya state video ini bukan seperti orang lain. Saya bukan untuk mencari popularity. Cuman TikTok ini hanyalah sebagian adalah tuangan atau isi kepala saya gitu. Apa yang ada di dalam isi kepala saya, yang saya berpikir secara logika, akan saya tuangkan dalam TikTok ini. Itu pun menurut sesuai dengan apa pertanyaan Anda. Jadi saya skip dulu video kakak ini. Kenapa di Malaysia begitu banyak lapangan pekerjaan sehingga bukan saja menghadirkan tenaga kerja daripada Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia pun warga negara di masing-masing setiap negara itu datang untuk ke Malaysia, baik itu berbisnis maupun menjadi tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau kita buat perbandingan, kenapa pula dengan negara kita ini tidak sama, atau kesempatannya tidak sama, atau kapasitas lapangan pekerjaannya tidak sama dengan Malaysia. Gini, kalau kakak bertanya kenapa, saya akan jawab secara logik ya, secara logik, karena kakak pun menuntut secara logik, saya akan menjawab secara logik. Yang pertama itu bahwasannya Bapak pendiri bangsa kita, ayo siapa yang kenal Bapak pendiri bangsa kita? Dia juga banyak menciptakan atau mengeluarkan kamus-kamus atau buku pandangan ideologi. Negara kita ini akan susah maju. Karena apa? Karena kita ini masih mengutamakan atau masih membawa tradisi mitos di zaman tahun 2024 ini. Sehingga kita masih terpuruk atau masih tersangkut dengan mitos-mitos yang diciptakan oleh leluhur kita terdahulu. Betul sekali Mas. Itu satu. Sehingga itu akan membentuk suatu karakter yang mentalitas kita akan selalu berjalan di tempat atau stagnan, tidak maju. Karena kita akan tidak mau mengambil tindakan yang di luar batas atau di luar kewajaran yang semestinya. Nah, di Indonesia. Karena kita ini masih meneruskan budaya-budaya mitos. Itu yang pertama. Yang kedua,
Itu kalau yang dari yang pertama tadi yang saya katakan itu akan menyangkut lagi ke nomor soalan yang kedua gitu. Kenapa gitu ya? Dia akan bergantung akan bersangkutan kepada mentalitas kita atau mentality kita, atau kalau diibaratkan sebagai sumber daya manusianya lah gitu. Sekarang begini, kalau kita merujuk kepada Malaysia dengan Indonesia, kita buat perbandingan, kenapa di Malaysia itu banyak lapangan pekerjaan atau peluang pekerjaan. Yang satu, karena di sananya banyak, bisa dibilang adalah salah satu negara industri terbesar di Asia Tenggara ya. Saya hanya berkata dalam Asia Tenggara. Bahkan di Asia pun termasuk negara Malaysia itu adalah tempat pelaburan asing atau orang-orang yang ingin mendirikan usahanya di negara Malaysia itu banyak. Jadi kalau misalkan syarikat-syarikat atau company-company atau pabrik-pabrik atau banyak orang yang menanamkan saham di negara Malaysia, tentu sudah otomatis banyak menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita bertanya lagi, kenapa di Indonesia tidak banyak ya? Sebenarnya banyak, cuman kapasitasnya itu tidak sama seperti dengan Malaysia. Banyak, tapi yang jadi masalahnya ini adalah tidak meratanya gitu. Di setiap daerah itu tidak sama. Di setiap daerah itu tidak sama. Mungkin di daerah Jawa saja yang banyak pelaburan asing atau orang mendirikan perusahaan, sehingga di daerah-daerah tempat kita sebagai contoh Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Riau gitu ya. Tidak semua orang banyak menanamkan modal untuk membuka syarikat atau perusahaan-perusahaan yang berdampak akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi begitu, kalau kita merujuk ke tahun 2020, pemerintah itu menanamkan gagasan yang bernama istilah namanya kalau kereta orang memanggil Omnibus Law. Ya. Omnibus Law itu adalah salah satu rancangan yang dibuat pemerintah itu untuk menarik investor asing. Tapi apa yang terjadi? Karena itu mentalitas masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Mereka tidak berpikir dampak positifnya. Apabila Omnibus Law itu terjadi, maka banyak investor asing akan menanamkan saham di negara kita. Jadi masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Ya memang setiap tindakan itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memikirkan dampak positifnya dulu, nanti dampak negatifnya itu bisa kita adjust atau kita rancangkan balik. Nah, seperti itu. Yang kedua, sistem andai pun banyak penanam saham dari luar negara yang datang menanamkan saham di negara kita, membuat pabrik-pabrik, company-company, syarikat-syarikat ya. Orang itu akan berpikir dua kali gitu. Orang itu akan berpikir dua kali karena apa? Kalau misalnya mereka mendirikan perusahaan di negara kita, otomatis ya secara logikanya atau secara singkatnya saya katakan, mereka akan membutuhkan tenaga kerja. Contoh, ada penanam saham datang dari Prancis, ingin mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Orang Prancis ini tidak akan membawa orang Prancis bekerja di Indonesia. Orang Prancis ini akan berpikir kalau saya mendirikan perusahaan di Indonesia, tentu tenaga kerjanya pasti orang Indonesia, kan gitu. Dan yang dipikirkan penanam saham ini satu, SDM kita ini kurang mencukupi. Paham ya maksudnya? SDM kita, sumber daya manusianya kurang mencukupi. Jadi banyak lagi pertimbangan-pertimbangan penanam modal atau investor asing untuk mendirikan perusahaannya di negara Indonesia. Satu, SDM kita rendah, ya Mas Ian, maaf ya, SDM kita tidak mencukupi. Yang kedua, faktor geografis. Nah, faktor geografis itu saya terangkan nanti tak cukup nanti masanya. Saya rasa seperti itu. Yang perlu diperbaiki salah satunya adalah SDM kita dulu diperbaiki, sehingga apabila investor asing ini melihat SDM kita sudah semakin maju, mungkin mereka akan bertambah yakin lah akan mendirikan perusahaannya di negara kita. Dan pasti kalau mereka menanamkan atau mendirikan perusahaan di negara kita, tentu lapangan pekerjaan pun akan semakin banyak di negeri kita. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana SDM kita itu harus maju dulu, kita tingkatkan dulu gitu. Saya rasa seperti itu Kak. Dan saya pun mendukung juga gagasan-gagasan Kak Jantung Pisang
protes-protesnya, walau bagaimanapun Kak Jantung Pisang pun masih warga negara Indonesia, ya bersuaralah, gunakan hak suara Anda, tapi tolong yang namanya pembungkusan narasi itu agak dirapikan sedikit, karena banyak juga, banyak lagi harus saya tekankan lagi, karena tidak semua orang dari kita ya, orang paham akan maksud dari Kak Jantung Pisang, karena SDM kita masih rendah. Jadi harus lembut-lembut, harus disanjung-sanjung. Saya rasa seperti itu Kak. Jadi minta maaf ya Kak. Nah, itulah pendapat para TKI yang bekerja di Malaysia. Pada faktanya, negara kita belum bisa seperti Malaysia. Dari segi industri, dari segi investor yang masuk ke negara Malaysia lebih banyak dibandingkan di negara kita. Menurut pendapat dari Mas TKI yang di Malaysia, kenapa negara kita stuck di situ-situ saja? Ya, salah satunya adalah masalah SDM. SDM kita, mohon maaf, masih dalam tahap yang rendah. Dan kita tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Kalau negara kita SDM-nya tinggi, mungkin kita juga tidak tertinggal dari negara tetangga lainnya. Dan itulah kenapa orang Indonesia kadang-kadang nekat untuk bekerja ke negara orang. Faktor utamanya adalah sulitnya mencari pekerjaan di negara kita. Itu menjadi problem yang sering dikeluhkan. Kemudian gaji yang tidak sesuai. Untuk Mr. Lee mengatakan gaji di Indonesia sudah tinggi. Itu hanya terjadi di daerah Jakarta saja. Dan itu pun juga tidak ada lowongan pekerjaan banyak, Mr. Lee. Jadi kalau Mr. Lee membuat video, saya sarankan lebih bijak lah Mr. Lee. Jadi lebih bijak kalau ingin mengedukasi warga kita tanpa perlu menciptakan polemik di negara tetangga kita. Dan pada faktanya pandangan dari TKI yang bekerja di sini juga lain Mr. Lee. Faktanya kita kalah dari negara tetangga kita. Dan ketika TKI yang bekerja di Malaysia mengungkapkan pendapatnya, ya nggak perlu istilahnya menuduh kita tidak cinta dengan Indonesia, menuduh kita pengkhianat, menuduh kita penjilat. Terus ada juga yang menuduh, kamu buat video seperti ini hanya demi untuk mencari uang ya? Ya kalau saya hanya demi untuk mencari uang, saya tidak perlu menjadi TKI yang bekerja di Malaysia. Saya cukup duduk di rumah ngomel-ngomel, membuat video yang menciptakan polemik. Sudah, video ini bertujuan untuk mengedukasi sahabat-sahabatku semua. Apabila mau bekerja ke negara orang harus berdokumen. Jadi kalau untuk soal isu-isu TKI yang di Malaysia yang membahas tidak paham tentang situasi di Malaysia, justru akan menyampaikan informasi yang kurang tepat ya, kalau dari segi pandangan saya. Jadi video ini saya buat untuk mengedukasi, bukan untuk menciptakan polemik. Nah, teruntuk para sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, jika mau masuk ke negara orang, tak kisahlah negara manapun, tolong jangan menjadi ilegal. Kemudian untuk saat ini di Malaysia, tutup. Tolong jangan masuk, tutup sementara. Dan teruntuk para TKI yang sekarang tidak berdokumen, tidak punya surat-surat, segera pulang. Karena Malaysia saat ini melakukan program pemutihan atau program rekalibrasi buat para TKI yang ilegal. Kurang peluang apa? Ayo. Nanti kalau ditangkap, katanya alasannya ini, alasannya itu. Diberikan peluang nggak mau pulang. Pulang. Ya, daripada membawa nama jelek negara kita. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya las lah bahas ini. Sudah malas saya bahas ini. Saya mau bahas tentang kemajuan kedua-dua negara kita, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga negara Asia Tenggara lainnya. Bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kemajuannya. Sudah, saya nggak mau bahas-bahas tentang TKI. Yang penting saya sudah informasikan yang tepat. Terserah kalian dengar ya terserah, kalian nggak dengar ya terserah. Jangan masuk ke negara orang dengan secara ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.